Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharum Mawaddah, NIM 5011880 dari 5C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah Keuangan Publik Islam, dosen pengampu Ibu Sri Rahma ME. Dan di sini saya akan membahas materi tentang pengeluaran negara atau belanja negara. Baiklah, kita simak video berikut ini. Yang pertama ada belanja negara atau pengeluaran negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Belanja negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya ada pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain, dan belanja daerah. Dari pasal tersebut dijelaskan jenis belanja negara. Yang pertama ada belanja pegawai. Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam maupun di luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan. Kedua ada belanja barang. Pengeluaran untuk penampungan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dalam belanja perjalanan. Selanjutnya yang ketiga ada belanja modal. Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi, serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 4. Pembayaran bunga utang. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang atau principal outstanding, baik untuk utang dalam maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya ada subsidi, pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini digunakan untuk menyalurkan subsidi kepada masyarakat melalui BUMN atau BUMD dan perusahaan swasta. Yang keenam ada hibah. Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang, atau jasa bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus kepada pemerintah negara lain, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi masyarakat serta organisasi internasional. Selanjutnya yang ketujuh ada bantuan sosial. Transfer atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial. Bantuan sosial ini dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah, bidang pendidikan dan keagamaan. Yang ke-8 ada belanja lain-lain, di mana pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat klasifikasi ke dalam pos-pos pengeluaran di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah.
Yang kesembilan, ada belanja daerah atau transfer ke daerah. Pembagian dana APBN kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang besarnya berdasarkan perhitungan-perhitungan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Selanjutnya ada tujuan APBN. Tujuan APBN ini antara lain sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transportasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Ketiga, meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, ada membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Kelima, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Selanjutnya ada fungsi APBN. Fungsi APBN yang pertama ada fungsi alokasi, di mana fungsi ini bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. B. Fungsi distribusi bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. C. Fungsi stabilisasi. Fungsi ini bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. D. Fungsi perencanaan. Fungsi ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Yang E. Fungsi regulasi. Fungsi ini digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada unsur APBN. Dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 terdapat 5 unsur dari APBN. Yang pertama ada APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Kedua, APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun. Ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Keempat, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Kelima, APBN ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, sumber APBN. Sumber APBN ini berasal dari rakyat, sehingga keberadaannya harus dilakukan dalam sebuah undang-undang. Dalam penetapan dan pengesahan APBN dilakukan bersama-sama dengan DPR. DPR merupakan lembaga yang mempresentasi rakyat atau kedaulatan. APBN merupakan suatu rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi, sehingga penetapannya dengan undang-undang. Baiklah, itulah video penjelasan mengenai pengeluaran negara atau belanja negara. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.